Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dalam kita memperingati wafat Yesus Kristus di Jumat Agung pada saat ini. Penyeragaman pemberitaan firman Tuhan secara sinodal, silahkan bukalah Alkitab dalam kitab Injil. Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 hingga 40. Kemudian Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai ayat 30. Kita beri tanda batas di Alkitab kita. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Yesus yang wafat, bukti kasih Allah yang paling agung, yang memberi kami kemerdekaan secara holistik. Kami dimerdekakan dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa dosa. Dan Yesus yang wafat menghendaki supaya dalam hidup kami bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Saat ini saat yang tepat. Kami bersama-sama berkumpul dalam persekutuan ibadah jemaat-Mu di Jumat Agung. Saat ini sebagai jemaat Tuhan kami juga bersyukur karena Tuhan himpunkan kami saat ini. Ketika anak-anak muda yang ada, mereka telah siap untuk diteguhkan menjadi sidi-sidi jemaat. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong anak-anak muda ini yang akan diteguhkan supaya tekad yang mereka miliki dan mereka punya komitmen untuk ikut Yesus walaupun banyak tantangan, walaupun ada derita di dunia ini. Itulah sebabnya perikop ini berbicara untuk kami semua. Karena itu Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Baiklah, mari arahkan perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan ini. Saya ajak kita berkonsentrasi. Yohanes 18 ayat 28 hingga ayat 40 dan pasal 19 ayat 1 sampai ayat 30. Firman Tuhan bunyinya, Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, semua jemaat bersuara membaca. Mulai. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu semua,
Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula semua, selanjutnya arahkan di perhatian kita pada pasal berikutnya, yakni pasal 19 ayat 1 sampai ayat 30. Cukup panjang, karena itu saya minta perhatian. Sebentar juga saya silakan kita bersuara, ada tempatnya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata semua, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriak-teriaklah mereka semua. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya semua,
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak semua, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka semua. Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala semua, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus semua, jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain semua, "Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menghunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat Jumat Agung, kita merayakan wafat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebenarnya kalau menyatakan ini berarti kita punya satu iman, satu tekad. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan segala penyakit dosa yang ada itu. Ia yang sudah memerdekakan, tapi masih takut-takut menyatakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh merayakan wafat Yesus Kristus Jumat Agung pada 15 April 2022 ini. Dan kita juga bersyukur anak-anak kelas katekisasi ini akan diteguhkan menjadi anggota sidi-sidi jemaat. Menjadi anggota sidi-sidi jemaat itu berarti menjadi anggota jemaat yang bertanggung jawab penuh dalam semua aspek pelayanan gereja. Karena itulah saat yang tepat saat ini ketika kita bersama-sama memperingati wafat Yesus Kristus, maka kita memahami di sini bahwa kematian Yesus Kristus itu sudah terjadi dan ini terjadi pada sekitar abad pertama Masehi. Kalau dalam penanggalan orang Yahudi itu diperkirakan antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Di seputaran itu. Yesus wafat di kayu salib dijatuhkan atas perintah gubernur kerajaan Romawi. Siapa dia? Yang kita baca tadi dalam perikop. Pontius Pilatus. Karena apa? Karena ada laporan. Nah, coba kalau ada dengar khotbah ini atau cuma baca cerita. Lo sudah lebih pandai tuh. Jadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemuka Yahudi pada saat itu. Ini yang biasa terjadi kan kalau dalam kehidupan jemaat disampaikan firman Tuhan, so dia lebih pintar. Yesus mengaku dia sebagai raja orang Yahudi. Saudara-saudara, wafat Yesus Kristus itu bisa dilihat melalui dua cara pandang yang pasti sangat berbeda. Wafat Yesus itu sebagai peristiwa sejarah. Bukan cuma story, tetapi juga history. Kemudian yang kedua, wafat Yesus Kristus itu adalah bagian dari rencana Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan,
Kalau kita tadi membaca dengan cermat, dengan seksama, tanpa saya khotbahkan jelas sudah itu. Tapi saya wajib hukumnya memberikan bagaimana kita memahami ini secara story dan history, dan juga bagaimana kita melihat sejarah. Bagaimana Allah mau menyatakan rencana Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, dan kita sama-sama mengasihi Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Saudara-saudara, dengan kematian Yesus sebagai satu histori, apa ini? Kalau kita perhatikan, kalau kita melihat literatur-literatur yang ada, para sejarawan, dia selalu bisa menganalisis, dia juga membuat rekonstruksi bagaimana kehidupan Yesus. Yang dari Nazaret itu berdasarkan metode historis dan juga metode analisis Alkitab untuk naskah yang kita baca, naskah Injil. Itu sebagai sumber utama biografisnya, dan itu menjadi satu pertimbangan konteks dalam historis dan juga dalam budaya. Di tempat Yesus hidup, dan dia menggunakan pasti ada banyak sumber-sumber yang digunakan yang lainnya. Sehingga para sejarawan ya, dia berusaha bagaimana merekonstruksi bahwa Yesus itu adalah guru. Kalau dalam bahasa yang ada pada saat itu disebut Rabi Yahudi, yang punya kelompok ya, bagaimana kelompok pengikutnya dari Galilea. Nah, itu. Ini kelompok yang memang betul-betul mengikut Yesus. Bukan kelompok-kelompok yang membuat kontradiksi, bikin apa, ya tak? Jangan di jemaat kita terjadi yang seperti itu ya. Nah, kita lihat sini. Kelompok pengikut dari Galilea itulah bagaimana dalam kehidupan ini mereka mau mengikut Yesus. Nah, setelah beberapa tahun masa pelayanan, Yesus disalibkan oleh pemerintah Romawi yang ada di provinsi Yudea pada masa Pontius Pilatus. Iya. Ketika itu dia menjadi apa? Dalam bacaan tadi. Jadi apa? Gubernur. Bukan orang sambarang dia. Meskipun terdapat perbedaan yang pasti, pandangan berbeda-beda antara para ilmuwan mengenai konstruksi tokoh yang terbesar ini, Yesus, tetapi hampir semua para pakar yang ada, yang di era modern, apalagi era sekarang ini, ya, mereka memandang ada dua fakta dalam hidup sebagai fakta sejarah. Kalau kita lihat misalnya mulai dari pembaptisan dan juga penyalibannya, ingat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang rajin membaca, ya, karena buku adalah jendela dunia, tidak hanya HP saja dilihat ya, gamers. Ya. Ini anak-anak saya ingatkan, banyak membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Karena sekarang sudah kurang orang mau membaca. Lebih suka kalau tidak tahu, Om YouTube apa ini artinya. Oh, ini otak jadi beku. Nah, ada yang ingat tokoh sejarawan? Kalau kita ingat dia John P. Mayer. Ya. Dia memandang bahwa penyaliban Yesus itu fakta sejarah berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain kriteria kesaksian yang pasti itu berlipat ganda. Ada konfirmasi lebih dari satu sumber, dan juga kriteria yang disebut dengan koherensi sesuai dengan elemen sejarah yang lain, dan juga kriteria penolakannya itu pasti tidak dibantah oleh sumber-sumber kuno yang ada, yang mendukung penetapan penyaliban Yesus sebagai suatu peristiwa historis sejarah.
Nah, di sana saya lihat juga main HP barangkali. Mudah-mudahan jangan ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kematian Yesus itu sebagai bagian dari, saya katakan itu, sejarah seperti apa yang sudah saya kemukakan tadi. Ketika kita melihat bahwa kematian atau wafat Yesus itu sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah, rencana Allah. Yesus wafat. Ya. Yesus wafat secara memang hina sekali. Dia disalib. Bukan semata-mata mau mengatakan bahwa Yesus disejajar dengan penjahat kelas kakap, pemberontak negara. Tetapi itu terutama mau menjelaskan bahwa di dalam kaitan dengan ini kita melihat cara disalibnya. Yesus sungguh dia mau berdiri tegak. Bahwa dia ada di dalam genggaman Allah Bapa Surgawi. Karena dia adalah anak Allah. Dan dalam wujudnya sebagai manusia. Untuk dia boleh menjalankan apa yang disebut dengan perdamaian bagi umat manusia. Kalau kita mau bawa konflik di dalam jemaat, aneh itu. Berarti belum memahami isi firman Tuhan. Tapi kalau yang membawa damai, saya like itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat. Yesus wafat disalib itu adalah untuk menyelesaikan rencana keselamatan Allah. Iya. Rencana keselamatan Allah bagi dunia. Bukan cuma untuk orang Kristen saja. Bagi dunia. Tapi dunia ini menolak dia. Ya. Dunia menolak. Oh. Ada yang menolak? Ya memang begitu. Tokoh-tokoh sendiri terkadang nggak begitu. Karena merasa paling... Ini salah. Nah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam hidup kita rendah hati. Ya. Kita belajar dari Yesus. Yesus saja itu Allah, anak Allah. Rendah hati, tidak sombong hati. Tapi aneh kalau saya lihat ada yang sombong-sombong hati. Sampai firman Tuhan bisa dia salahkan, apalagi. Gitu. Saudara-saudara, mari kita lihat di sini bahwa karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, kalau kita lihat itu. Baca Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu. Jadi jangan anggap so duduk dalam gereja, so anggap suci. Jadi terkadang ada suci-suci di dalam gedung gereja, ada yang jadi, nah itu bahasakan sini kalau saya sebut nanti ada yang protes. Karena kita orang gereja Protestan. Nah. Kematian Yesus itu mempunyai makna penting, yaitu tentang hubungan relasi Allah dengan manusia. Bahwa manusia itu telah berdosa, telah berbuat jahat. Sehingga melalui Yesus Allah bermaksud bagaimana dia mau melenyapkan derita ini yang diakibatkan oleh dosa manusia dan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia melalui wafat Yesus Kristus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa harga pengampunan dari Allah bagi kita sebagai manusia, bahwa Allah dalam kuasanya itu dia rela memberikan anaknya yang ada ini untuk disalibkan. Banyak yang hina-hina Yesus. Sampai sekarang juga masih ada yang sok tahu toh, sok pinter. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kerelaan Bapa Surgawi, Allah Bapa memberikan anaknya untuk disalibkan. Itu berarti bahwa ia akan memberikan kemenangan kepada Yesus Kristus. Karena itu
tidak bisa dilepaskan wafat Yesus Kristus dengan kebangkitannya. Jadi dengan kebangkitan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melihat bahwa sesungguhnya Rasul Paulus dia memberikan kesaksian bahwa apabila Yesus Kristus itu tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sia iman kita kepada Tuhan. Karena Yesus itu bangkit, makanya hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Hari Minggu kita jadikan hari perhentian, Sabat. Itu karena itu dibilang kuduskanlah hari Sabat. Kalau ada yang hari Minggu masih itu. Soba gereja pandita, apalagi istirahat kata. Tapi bobo di rumah. Yang ikut live streaming, yang juga ikut ibadah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, generasi muda yang ada saya ingatkan, kalian ini generasi penerus dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. Pahami ini dengan baik, dengan benar. Supaya kehidupan kalian ke depan, kalian ini akan menjadi pemimpin dan kalian sudah menjadi pemimpin sekarang ini. Menjadi pemimpin ya, orang itu lebih lincah. Kalau saya itu lalot sampai jari-jari ini mengendalikan itu Android. Mereka ini pemimpin di era sekarang ini. Betul? Tapi jangan cuma itu terus dipegang. Hingga mama dan papa bingung. Kenapa ini cuma itu terus dimainkan dengan jari-jarinya. Padahal ada pekerjaan yang boleh dilakukan. Ya. Detik ini juga. Ya. Di tempat ini kalian akan menyatakan percaya, pengakuan dan janji di hadapan Allah dan juga di hadapan jemaat sebagai saksi. Karena kalian berkomitmen untuk mengikut Yesus walaupun berjalan pada jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Bahwa di balik penderitaan yang kita alami, sebagaimana Yesus yang menderita, Yesus yang wafat, tapi karena ketaatannya kepada Allah Bapa Surgawi, ia diberi kemenangan. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus mengalahkan sengat maut. Sengat maut itu adalah dosa. Kalau sampai sekarang kalian masih melakukan dosa, berarti kalian masih disengat-sengat oleh dosa. Jangan biarkan kita disengat-sengat lagi oleh dosa. Datanglah kepada Yesus, bertobatlah. Itu penting dan wajib hukumnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari dalam perjalanan kehidupan kita ini ke depan, mari kita komitmen, kita terus berjuang dalam hidup ini. Apapun tantangan kita ke depan, sebagai warga gereja, sebagai pelayan-pelayan gereja, apalagi periodisasi periode ini tinggal menghitung waktu, ya berapa waktu lagi ini, tidak lama lagi, malam pagi siang, malam pagi siang, so kelar paling. Sudahkah kita melakukan tugas panggilan itu? Kita sebagai majelis jemaat yang melaksanakan, dipanggil untuk melaksanakan itu, atau biasa-biasa joh. Ya, padahal itu kita harus lakukan. Karena itu ke depan panitia kan sudah dipilih. Ada juklaknya, nanti ikuti juklak yang ada. Dan panitia juga sudah ikut rapat ya, rapat di mana di sinode ya. Dengan juklak yang ada diikuti. Ikuti, jangan kita lagi protes-protes stel jago lagi nanti. Stel tahu tapi tidak tahu stel, akhirnya kacau lagi. Ya, saya kira jemaat kita di sini akan baik-baik saja, ya toh? Akan baik-baik saja sehingga ke depan dalam pelayanan kita ini akan semakin baik, maju. Saya harus katakan ini, ada mungkin yang tidak setuju. Kenapa pendeta bilang begitu? Ada itu, dari kerut wajahnya itu kelihatan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam terlihat dari sini karena saya tidak lihat teks. Gitu. Tuhan juga menunjukkan pada saya, ini orang-orang yang tidak setuju dengan khotbahnya pendeta Sahrul karena tajam, menusuk di kolbu. Nah, itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita semua.
Selamat merayakan wafat Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Katakan amin.